Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hanif Firmansyah. Di sini saya akan memulai presentasi untuk tugas akhir mata kuliah Teknik Antarmuka dan Piranti Periferal dengan materi interface video digital atau HDMI dan DisplayPort. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Adam Hanif Firmansyah, yang kedua ada Diahul Haq, yang ketiga ada Adinda Putri Apriliana, yang keempat ada Rivera Yusuf, dan yang kelima ada Sigit Dwi Prayogo. HDMI. Pengertian HDMI, High Definition Multimedia Interface atau HDMI, adalah salah satu antarmuka atau interface peralatan audio atau video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI menyediakan antarmuka antara beberapa sumber audio atau video digital yang cocok, seperti set untuk top box, pemutar DVD atau penerima AV, serta audio digital dan monitor video yang cocok, seperti televisi digital atau DTV. Jenis konektor. Yang pertama, kita masuk ke konektor HDMI tipe A. Tersusun dari 19 pin di dalam konektornya dengan dimensi 13,99 mm x 4,45 mm dan disebut juga HDMI full size konektor. Bisa dilihat pada gambar di samping kita, di samping pengertian. Yang kedua, kita masuk ke konektor HDMI tipe B. Jenis ini ukurannya sedikit lebih besar dari konektor HDMI tipe A, dan terdapat 29 pin di dalam konektornya. Banyaknya pin pada tipe B dibandingkan pada tipe A dimaksudkan untuk teknologi tampilan masa depan yang resolusinya ultra tinggi. UHD TV atau Ultra High Definition Television, karenanya konektor HDMI tipe B belum dipergunakan secara komersial. Yang selanjutnya yaitu konektor HDMI tipe C. Tipe C ini disebut dengan HDMI mini konektor. Sama seperti tipe A, terdiri dari 19 pin. Namun ukurannya lebih kecil dari tipe A. Dimensinya 4,45 mm x 13,9 mm. Jenis ini diperuntukkan perangkat elektronik yang berukuran sedang, pada umumnya seperti cam recorder atau handycam, tablet jadul, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, konektor HDMI tipe D. Tipe D ini disebut juga dengan HDMI micro konektor. Terdapat 19 pin dengan dimensi 2,8 mm x 6,4 mm. Jenis ini umumnya diperuntukkan bagi perangkat elektronik yang berukuran kecil hingga sedang, seperti kamera digital, kamera saku, dan smartphone. Electrical Engineering. Konektor HDMI tipe A. Tipe A ini dipergunakan pada otomotif dan desain konektor pun berbeda. Biasanya terdapat pengunci agar tidak terlepas karena guncangan atau getaran. Jenis-jenis pengkabelan pada HDMI. Kabel HDMI menyajikan kemampuan yang berbeda tergantung pada kecepatan transfer sinyal, bandwidth, dan versi HDMI yang terkait dengannya. Berikut adalah beberapa jenis kabel HDMI yang terdapat di pasaran. Yang pertama, kabel HDMI standar. Dirancang untuk resolusi siaran HDTV, kabel, dan TV satelit umum hingga 720p dan 1080i. Yang kedua adalah kabel HDMI otomotif standar. Memiliki kemampuan yang sama dengan kabel HDMI standar, tetapi digunakan untuk menghubungkan pemutar DVD portable atau in-car dan perangkat lain ke tampilan video in-car. Yang ketiga adalah kabel HDMI berkecepatan tinggi. Dirancang untuk menangani resolusi video 1080p dan 4K atau 30 Hz serta memberikan
dukungan untuk 3D dan deep color. Ya, masuk. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis kabel HDMI yang tadi dijelaskan sama Mbak Dinda. Di sini juga ada kabel HDMI otomotif berkecepatan tinggi. Kabel ini mendukung fitur yang sama seperti kabel HDMI berkecepatan tinggi lainnya, tetapi di sini lebih dioptimalkan untuk lingkungan otomotif. Kemudian ada kabel HDMI berkecepatan tinggi premium, dirancang untuk transfer video resolusi 4K atau Ultra HD dengan yang handal, termasuk 60 Hz HDR dan rentang warna yang diperluas. Kemudian ada HDMI berkecepatan ultra tinggi, dapat mencangkup semua kemampuan yang lain dengan dukungan tambahan untuk video 8K dengan HDR. Kemudian ada kabel HDMI dengan Ethernet bawaan, terdapat pada kabel HDMI standar berkecepatan tinggi premium, dan berkecepatan ultra tinggi yang mendukung saluran HDMI Ethernet tambahan atau HEC. Kemudian lanjut ke DisplayPort. DisplayPort merupakan yang paling canggih di antara port display yang lainnya. Yang melopori penggunaan port ini adalah Apple pada MacBook Air. Sekarang hampir semua komputer dilengkapi DisplayPort untuk menghubungkan dengan monitor. Ukurannya lebih kecil bila dibandingkan dengan HDMI ataupun DVI. Meskipun begitu, outputnya mampu menampilkan gambar hingga resolusi 3840 kali 2150 60 frame per detik. DisplayPort dibagi lagi menjadi beberapa jenis port. Ada yang disebut mini DisplayPort, micro DisplayPort, dan DDM dan EDP. Sejak September 2014, DisplayPort 1.3 telah memiliki bandwidth 32,4 GB dan dapat menayangkan gambar 5K dengan lebar 5120 kali 2880. Oke. Ya, akan saya lanjutkan. Inilah pin out DisplayPort. Gambarnya seperti itu kira-kira, kurang lebihnya. Pemanfaatnya DisplayPort digunakan untuk multi monitor. Umumnya mereka yang membutuhkan perangkat ini dari desainer, programmer, atau mereka yang sering bekerja dengan komputer, mampu menampilkan gambar dengan minimum 3 monitor atau lebih. Pengembangan DisplayPort masih berlanjut dengan versi 1.2a seperti teknologi refresh shiny dari AMD dengan fitur grafik lebih baik atau disebut Adaptive Sense. Teknologi ini untuk sinkronisasi antara VGA dan monitor terhadap frame refresh rate dengan menurunkan kecepatan frame rate gambar. Ada sisi positif. VGA atau graphic card tidak perlu bekerja secara maksimal, tapi mengikuti kecepatan monitor maksimum. Sisi lain membuat pemakaian power lebih hemat karena VGA hanya bekerja separuhnya saja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan maupun ucapan yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.